Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Persamaan trigonometri yang mengandung jumlah cos dan sin. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. 1. Untuk sin X sama dengan sin alfa. Menyelesaikannya ada dua, yaitu 1. X sama dengan A ditambah K kali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K 360 derajat. Untuk cos X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya juga ada dua, yaitu 1A tambah K 360 derajat, atau 2 min alfa ditambah K 360 derajat. Nanti saya contoh soal sin. Sin 2x sama dengan sin 30 derajat untuk 0 kecil sama dengan x kecil sama dengan 360 derajat. Untuk rumus pertama yaitu 2x sama dengan 30 derajat ditambah k 360 derajat. X sama dengan 15 derajat ditambah k 180 derajat. Misal k sama dengan 0, x-nya sama dengan 15, k sama dengan 1, x sama dengan 195, k sama dengan 2, x sama dengan 375 derajat tidak memenuhi karena yang ditentukan oleh soal yaitu tidak boleh melebihi dari 360 derajat, dan 375 derajat tidak memenuhi. Untuk rumus 2 yaitu 2x sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah k 360 derajat. 2x 180 dikurang 30 150 derajat ditambah k 360 derajat. X sama dengan 75 derajat ditambah k 180 derajat. Kita misal k sama dengan 0, x sama dengan 75 derajat, k sama dengan 1, x sama dengan 255 derajat, k sama dengan 2, x sama dengan 435 derajat, tidak memenuhi karena x melebihi 360 derajat. Persamaan kuadrat dalam cos, sin, dan tan. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bentuk-bentuk persamaan trigonometri yang telah diubah menjadi persamaan kuadrat. 1. A sin kuadrat fx tambah B sin fx tambah C sama dengan 0. Kedua, A cos kuadrat fx tambah B cos fx tambah C sama dengan 0. Dan yang ketiga, A tan kuadrat fx tambah B tan fx tambah C sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian persamaan trigonometri di atas adalah 1. Misalkan sin fx sama dengan pi, cos fx sama dengan p, dan tan fx sama dengan pi. Kedua, menggunakan metode faktorisasi, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC sehingga diperoleh persamaan trigonometri dasar. Ketiga, selesaikan persamaan trigonometri dasar yang diperoleh pada langkah-langkah untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah faktorisasikan persamaan 2 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 0, yaitu sin X dalam kurung 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga sin X sama dengan 0 atau 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. 2 sin X sama dengan min 1 dan sin X sama dengan min 1 per 2. Yang pertama untuk sin X sama dengan 0. Nah, besar sudut yang nilai sinnya adalah 0 adalah sin 0 derajat, sin 180 derajat, dan sin 360 derajat. Selanjutnya, untuk sin X sama dengan min 1 per 2. Nah, besar sudut yang nilai sinnya min 1 per 2 adalah sudut 210 derajat. Sehingga sin X sama dengan sin 210 derajat. Nah, pada persamaan sin ada dua penyelesaian, yaitu pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya di sini adalah 210 derajat, sehingga X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita misalkan nilai K sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 210 derajat. Ini memenuhi untuk nilai X. Untuk K sama dengan 1 sama dengan X 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 570 derajat. Ini tidak memenuhi nilai X pada persamaan. Yang kedua, untuk persamaan sinus yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat.
X sama dengan 180 dikurang 210 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kemudian kita misalkan lagi nilai K sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 30 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan min 30 derajat. Tidak memenuhi untuk nilai X. Yang kedua K sama dengan 1. Sehingga X sama dengan min 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 330 derajat memenuhi untuk nilai X. Nah, dari kesekian nilai X yang didapatkan, himpunan penyelesaiannya memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X tambah sin X sama dengan 0, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil dari 360 derajat adalah 0 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Sama seperti pada persamaan trigonometri, di dalam pertidaksamaan trigonometri kita perlu menentukan nilai-nilai X yang memenuhi atau yang disebut penyelesaian pertidaksamaannya. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri umumnya merupakan interval. Penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan, penyelesaian pertidaksamaan trigonometri dapat ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kemudian tentukan akar-akarnya atau nilai X yang memenuhi. Yang kedua, letakkan garis tersebut pada garis bilangan, kemudian tetapkan tanda positif atau negatif. Dan yang ketiga, gunakan tanda positif atau negatif tersebut untuk menetapkan penyelesaian pertidaksamaan, yaitu yang bertanda positif merupakan penyelesaian pertidaksamaan dengan bentuk lebih besar dari atau lebih besar sama dengan, dan yang bertanda negatif merupakan penyelesaian pertidaksamaan dengan bentuk lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan. Dalam pertidaksamaan trigonometri, kita mengenal 3 rumus, yaitu rumus untuk sin, cos, dan tan. Yang pertama untuk sin. Sin X sama dengan sin alfa. Kita dapat menggunakan 2 rumus, sehingga X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Dan X sama dengan 180 kurang A tambah K kali 360 derajat. Nah, K ini merupakan kelipatan. Bisa menggunakan kelipatan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk cos. Nah, cos X sama dengan cos A. Juga menggunakan 2 rumus. Sehingga X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Dan X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Dan untuk tan X sama dengan tan A hanya menggunakan 1 rumus saja. Sehingga X sama dengan A tambah K kali 180 derajat. Baik, kita masuk dalam contoh soal, yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri. Sin X lebih kecil sama dengan 1/2 pada interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya kita mengikuti langkah-langkah yang ada, yaitu yang pertama, ubah dulu dalam bentuk persamaan. Nah, sin X lebih kecil sama dengan 1/2, kita ubah dalam bentuk persamaan. Jadi sin X sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya, sin yang hasilnya 1/2 itu adalah 30 derajat. Nah, sin X sama dengan 30 derajat. Kemudian kita bawa ke dalam rumus, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai K. Nah, nilai K ini adalah kelipatan. Nah, untuk K sama dengan 0, yaitu X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat sama dengan 390 derajat. Nah, karena pada soal diketahui bahwa X itu lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini sudah tidak memenuhi. Nah, kalau kelipatan 1 tidak memenuhi, maka yang lainnya juga sudah tidak memenuhi. Maka langkah selanjutnya kita ambil rumus sin yang kedua, yaitu X sama dengan 180 dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, yaitu X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat itu sama dengan 510 derajat. Sama seperti yang di atas, bahwa K
Kalau kelipatan 1 tidak memenuhi, maka yang lain juga sudah tidak memenuhi. Nah, maka nilai yang kita ambil yaitu 30 derajat, 150 derajat. Kemudian kita buatkan garis bilangannya. Nah, di sini kita buat bulat penuh karena pada soal dikatakan bahwa sin X lebih kecil sama dengan 1/2, sehingga kita berikan bulat penuh. Kemudian kita uji untuk tanda positif negatifnya dengan menguji sin X lebih kecil sama dengan 1/2, sin X kurang 1/2 sama dengan 0. Nah, sin X kita ambil dari antara 30 derajat dan 150 derajat, yaitu sin 90 derajat kurang 1/2 sama dengan 0. Sin 90 derajat adalah 1, sehingga 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2, sehingga di sini kita berikan tanda positif, sehingga hasilnya negatif, positif, negatif. Nah, karena pada soal dikatakan bahwa sin X lebih kecil sama dengan 1/2, lebih kecil sama dengan 1/2, sehingga yang kita ambil adalah tanda negatif. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 30 derajat, atau 150 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Selanjutnya, persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Untuk menyelesaikan persamaan berbentuk ini, kita ingat kembali penyelesaian untuk persamaan sinus, kosinus, dan persamaan tangen. Yaitu, untuk persamaan sinus, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 derajat dikurang alfa kali tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, persamaan kosinus, X1 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X2 sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Dan pada persamaan tangen, yaitu X1 sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, untuk persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, kita bisa ubah bentuknya menjadi K cos dalam kurung X dikurang A sama dengan C. Dengan K sama dengan akar kuadrat dari A berpangkat 2 ditambah B berpangkat 2, dan tan alfa sama dengan B per A. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan akar 3, dan C sama dengan 1. Nah, A adalah koefisien dari cos dan B adalah koefisien dari akar 3, C adalah konstanta. Maka K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. K sama dengan 1 berpangkat 2 ditambah akar dari 3 berpangkat 2, itu sama dengan akar 1 tambah 3 sama dengan akar 4. Akar 4 adalah 2, sehingga nilai K adalah 2. Kemudian untuk tan alfa, itu sama dengan B per A. Nilai B adalah akar 3, nilai A adalah 1. Akar 3 per 1 itu sama dengan akar 3. Nilai tan yang memenuhi akar 3 adalah 60 derajat. Sehingga akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1, dirubah bentuknya menjadi K cos dalam kurung X dikurang alfa sama dengan 1. Nah, kita substitusi nilai K dan juga nilai tan alfa tadi. Nah, nilai K menjadi 2. Jadi 2 cos X dikurang alfa tadi adalah 60 derajat, sehingga X dikurang 60 derajat sama dengan 1. Nah, cos dalam kurung X dikurang 60 derajat sama dengan 1/2. Nah, ini kenapa bisa 1/2? Karena kedua ruasnya dibagi 1/2. Kemudian, cos dalam kurung X dikurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Nah, karena pada persamaan kosinus itu penyelesaian nilai X-nya ada 2. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan minus alfa tambah K kali 360 derajat. Nah, untuk pada penyelesaian pertama ini, kita X dikurang 60 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat tambah 60 derajat. X sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, X sama dengan 120 derajat tambah 0 kali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 120 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 480 derajat. Nah, ditentukan tadi nilai X itu tidak boleh lebih dari 360 derajat, sehingga untuk nilai 480 derajat ini tidak memenuhi. Selanjutnya, pada penyelesaian kedua, di mana X adalah sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sehingga X dikurang 60 derajat sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan min 60 derajat tambah K kali 360 derajat tambah 60 derajat. X sama dengan K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0.
X sama dengan 0 dikali 360 derajat sama dengan 0. Kedua, untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1 kali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Ini 0 derajat dan 360 derajat ini memenuhi pada ketentuan nilai X yang dimana X itu tidak boleh lebih dari 360 derajat dan X tidak boleh kurang dari 0 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2, X sama dengan 2 kali 360 derajat sama dengan 720 derajat. Ini tidak memenuhi karena 720 derajat itu lebih besar dari 360 derajat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian yang memenuhi pada persamaan akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1 itu adalah 0 derajat, 120 derajat, dan 360 derajat.